dijulukin Queen of Esai. Awal-awal LSMI itu banyak banget kayak kakak-kakak yang open buat kayak ngerekrut anggota-anggotanya, adik-adiknya buat ikut lomba bareng gitu ya. Ada promosi itu loh, promosi lembaga. Nah itu aku tertarik sama LSME gitu. Luar karena biasa. kan aku juga pengen kayak aku pengen nih berprestasi sama kakak-kakak itu gitu. Apa ya proker itu? 8K atau setiap 1 bulan sekali pasti ada satu lomba yang aku ikutin. Di samping kakak juga berorganisasi pada saat itu, kakak juga lomba, terus ternyata kakaknya juga jadi content writer yang pasti. Halo semuanya, welcome back to LSME Podcast. Perkenalkan aku Hanifah Syiatunisa. Jadi di episode kali ini aku bakalan bahas hal yang benar-benar daging banget nih buat teman-teman pendengar sekalian. Tapi sebelum itu tentu saja aku nggak sendiri, aku bareng sama Queen of Esai. Siapa lagi kalau bukan Kak Desta Adelia Putri. Halo Kak. Halo nih. Wah, seneng banget nih sore ini aku bisa langsung ketemu dengan Queen of Esai nih. Tapi BTW Kak, pas waktu OTW kesini di luar sana hujan banget gak sih Kak? Aku kok denger kayaknya ada rintik-rintik sendu gitu di luar gedung FEB ini. Wah tentunya hujan banget ya, cuma karena semangatku buat podcast hari ini tuh udah semangat banget, udah aku siapin dari jauh hari, jadi tetap semangat aja nih. Oke, jadi walaupun hujan di luar sana ya nggak menyurutkan semangat Kak Desta buat sharing info bareng sama teman-teman pendengar sekalian. Wah luar biasa banget. Tapi kalau boleh tahu kesibukannya apa sih Kak sekarang? Apakah ada current deadline yang harus dikejar pada hari ini gitu? Kalau buat sementara ini masih belum ada ya. Cuma dari minggu lalu emang ada. Cuma sekarang ini lagi break dulu. Sekarang kan soalnya habis ini mau UTS ya. Jadi mau persiapan buat UTS dulu sama sibuk kuliah sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau boleh tahu sekarang Kak Desta semester berapa ya? Aku semester 4 teman-teman. Wah luar biasa, semester 4 tapi masih gas terus pol ya lomba-lomba dan prestasinya gitu ya Kak. Walaupun sempat break tapi kayak ya tetap pasti bakalan lanjut gas lagi nggak sih Kak? Wah. Iya nih. Wah luar biasa, keren banget. Oh iya teman-teman, buat yang belum tahu Kak Desta ini kenapa sih dijulukin Queen of Esai? Karena Kak Desta ini telah menjuarai sangat banyak sekali lomba-lomba esai. Di antaranya aku bacain ya teman-teman beberapa esai yang sudah dijuarai oleh Kak Desta. Ada dari Mandalika Essay Competition itu ada sampai 4 prestasi loh teman-teman. Ada silver, bronze-nya 2, dan juga ada favorite poster. Lalu selain itu Kak Desta ini juga gold medal di YISF Competition dan juga second winner National Essay Competition IMBASDI. Selain itu Kak Desta juga meraih gold medal ASEAN Innovative Science Environment and Entrepreneur Fair. Wah luar biasa, ini gold gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak lagi sih teman-teman, tapi wah kayaknya nggak sanggup deh baca ini, bisa-bisa 10 menit sendiri gitu ya bacain achievement dari Kak Desta nih, luar biasa banget pokoknya. Oke, sebenarnya aku berarti bisa tarik apa ya, mungkin aku bisa simpulkan bahwa kakak ini sebenarnya emang suka banget ya di bidang esai. Sebenarnya awalnya itu aku masih coba-coba dulu ya waktu awal masuk LSME kan itu gitu. memang awalnya aku berniatan buat ikut lomba-lomba nih, buat bikin prestasi di ketika aku kuliah gitu. Cuma yang awal pertama itu aku masih coba-coba dulu gimana sih kalau ya aku ikut bisnis plan gitu, aku ikut esai gimana gitu. Nah awalnya tuh aku ikut bisnis plan tuh masih aman aja ya. Cuma lama-kelamaan aku merasa aku tuh kayak mungkin kurang cocok juga gitu. Nah jadi akhirnya aku mulai belajar nih ke esai. Dulu aku tuh di awal-awal LSMI itu banyak banget kayak kakak-kakak yang open buat kayak ngerekrut anggota-anggotanya, adik-adiknya buat ikut esai, lomba bareng gitu ya. Nah jadi aku belajar dari mereka-mereka yang lebih berpengalaman dan itu menjadi role model buat aku sendiri gitu. Luar biasa. Siapa nih Kak role modelnya di LSME? Bisa kali di spill gitu. Banyak banget. Banyak banget. Sampai sekarang pun aku juga masih menjadikan mereka role model aku ya, termasuk teman-teman yang kayak sebaya sama aku juga gitu. Jadi bisa berprogres bareng gitu ya, berkembang bareng gitu ya Kak. Wah luar biasa banget. Tapi kalau ngomong-ngomong soal esai nih Kak, sebenarnya bedanya esai dengan karya tulis ilmiah dan jurnal itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, mungkin setahu aku dulu ya nih ya. Kalau esai tuh mungkin lebih bersifat gagasan inovatif yang sifatnya tuh masih kayak ide aja gitu. Dan itu kayak singkat gitu ya. Sedangkan kalau KTI itu mungkin ide yang udah agak diimplementasikan nih, kayak udah ada realisasinya, dan itu dalam bentuk yang panjang, ada metode-metodenya juga. Nah, kalau jurnal tuh lebih kayak udah fix banget nih itu gitu. Oh, gitu ya. Jadi benar-benar fokusnya di gagasan idenya gitu ya, Kak. Iya. Kalau boleh tahu kakak nih biasanya tahapan buat nyusun esai ini apa aja sih? Bisa di-spill gitu ke teman-teman, mungkin cari ide yang menjadi core sistem sendiri dari esai itu atau dan lain sebagainya.
Oke ya nih, mungkin untuk teman-teman semuanya, aku juga belajar dari kakak-kakak yang sebelumnya dan dari teman-temanku yang udah berpengalaman juga, dan juga lihat dari beberapa tutorial-tutorial di YouTube ya. Nah itu cara pertama tuh tentunya kita kayak tarik ide dulu apa nih, kita brainstorming ide dulu, kita kayak cari-cari topik tentang apa sih idenya itu, cari tentang banyak referensi tentang ide itu sendiri. Nah gitu, setelah kita dapat nih idenya, habis itu kita cocokin lagi ke tema lombanya, apakah itu tema lombanya sesuai nih sama ide kita atau belum gitu. Nah setelah itu kalau memang kelompok kayak aku sama kelompok aku pasti selalu ada diskusi. Nah diskusi itu pasti juga cuma 1 hari aja ya, karena kami itu kalau 1 hari itu biasanya masih bingung sama idenya itu apa dan belum bisa narik kesimpulan gitu. Betul. Nah jadi harus ada diskusi-diskusi sebelum selanjutnya gitu maksud aku. Nah setelah kita diskusi, habis itu kita mulai nyusun nih esainya itu sendiri, dan itu berdasarkan job desk-nya gitu. Nah kalau misalkan dulu waktu aku di awal-awal itu ya, waktu masih bareng lomba sama kakak-kakak itu, dulu aku sering banget ditugasin buat ini, nyusun latar belakang gitu. Katanya karena bab itu 1 tuh gitu bab ya, 1. betul. Karena itu tuh kayak intinya gitu. Itu kayak misalnya daya tarik gitu, Dasar fundamentalnya gitu fundamentalnya ya. gitu, Nah, gitu. luar Jadi biasa. kayak aku belajar terus di sana, gimana cara bikin latar belakang yang baik gitu. Dan itu sering banget dapat komentar gitu. Dan itu aku justru malah seneng gitu, karena itu membuat aku semakin tahu, semakin paham gimana sih cara bikin latar belakang yang baik gitu. Nah setelah aku mulai belajar nih, udah mulai bisa latar belakang, habis itu aku mulai ditugasin buat diisi gitu. Kayak bab mulai 2 pertengahan pembahasan bab 2 gitu ya. pembahasan gitu. Nah dari situ aku mulai baca bertahap-tahap gitu sih sebenarnya. Dari situ sih udah terima kasih. Gitu. Jadi step by step gitu ya Kak, kalau Iya. buat tahapan-tahapan nyusun esai gitu. Selain bab 1 latar belakang pendahuluan, bab 2 pembahasan, Kakak juga pernah pegang core lain mungkin kalau misal di esai bagiannya? Oke, biasanya sih aku ini ya di arah kayak lampiran-lampirannya tuh, kayak misalkan UI UX-nya, prototype-nya gitu, aku biasanya sering di arah sana. Kalau misalkan di kelompok aku tuh emang bener nggak ada yang bisa ngedit, baru aku mulai ngedit gitu. Wah, berarti benar-benar multi talent banget nih ya teman-teman Kadesta. Waduh, selain bisa nyusun esai juga bisa bikin prototype gitu ya untuk di lampiran, luar biasa memang. Oke, oh ya aku dengar-dengar nih ya Kak Desta nih selain fokus di lomba esai, kakaknya juga jadi content writer ya. Aku sempat lihat di Instagram itu. Awal mulanya tuh sebenarnya kakak tuh fokus lomba dulu atau memang content writer esai itu, atau gimana nih Kak pertama berkarirnya itu? Oke, sebelumnya kan dulu pernah nih waktu ospek aku tuh disuruh, di zamanku ya itu disuruh bikin mind map. Mungkin di zaman mama ada gak mind map Zaman gitu? aku sih adanya bikin roadmap dari semester 1 sampai akhir gitu sih, ya, kamu itu ngapain sama aja. sih, itu Oh sama sama ya mind kita. map, iya. Wah. Nah itu tuh di semester aku tuh memang sesuai sama mind map aku ya, memang udah aku pikirin gitu. Di tahun pertama itu aku memang kayak cari-cari dulu nih gimana aku adaptasi di perkuliahan gitu, karena kan nggak mudah ya dari Iya, bener SMA banget. ke kuliah Masa tuh, transisi gitu ya, kayak tuh susah aduh gitu ini kan. kayak nggak ada briefingan gitu ya, rasanya kayak kok bener. berat banget sih kuliah gitu ya. Terus gimana tuh ngatasinnya Kakak? Maksudnya aku ngatasinnya sih kayak gini, gimana ya caranya nih aku bisa agar bisa adaptasi nih. Aku mulai belajar di sana, apalagi kan dulu waktu SMA tuh kan aku angkatan COVID ya, jadi kayak iya ya, belajarnya aku 20. tuh kurang semenjak COVID itu. Belajar akademik ya maksud aku, kayak aku udah kurang belajar baca buku gitu. Terus betul ketika aku SMA itu beneran aku beneran berat banget gitu loh buat aku, kayak terjun di dunia perkuliahan di awal semester 1 gitu. Cuma aku belajar terus setiap hari gitu. Sampai aku pernah sih kayak nangis tuh, kenapa ini susah banget gitu. Sama. Kayak gini, gitu. Terus akhirnya kayak aku belajar gimana ya caranya biar aku bisa mematahin ini semua gitu. Soalnya aku takut ya, bener emang kuliah tuh memang yang aku pengenin gitu. Cuma ketika aku udah capek, aku takutnya aku kayak akhirnya udah nggak mau kuliah lagi gitu. Nah, aku nggak gitu. mau gitu, karena kuliah itu menurut aku ya itu kayak investasi dari orang tua juga kan, karena ini kan uangnya orang tua gitu. Nah, jadi aku belajar dari sana, akhirnya aku bisa sustain nih. Nah setelah aku semester 1 udah aku mulai lalui, terus aku waktu itu ada promosi itu loh, promosi lembaga. Nah itu aku tertarik sama LSME gitu. Luar Karena biasa. kan aku juga aku pengen nih berprestasi sama kakak-kakak itu gitu. Nah habis itu dari semester 2 itu aku masih kayak ikut lomba tuh masih ya udahlah, kayak ya yang sebisanya aku aja, yang sesuai sama kayak manajemen waktu aku gitu. Karena aku tuh tipe orang yang kayak manajemen waktunya aku tuh kadang baik, kadang juga enggak gitu Hani. Jadi Kayak musiman gitu ya. on-off gitu loh. Nah jadi tuh aku nyusahin dari sana. Nah di semester 2 itu aku mulai banyakin proker aku gitu. Sampai aku waktu itu pernah berapa ya proker itu,
8 kah atau gimana aku lupa kayaknya. Luar Itu biasa. sekitar segitu. Nah itu capek banget gitu. Dan di sana itu aku mulai ini sih kayak jarang ikut lomba. Cuma aku selalu kayak nargetin setiap 1 bulan sekali pasti ada satu lomba yang aku ikutin. Meskipun itu nggak menang ya kebanyakan, karena kan udah kehilangan fokus gitu. Tapi di sana aku mulai belajar cara manajemen waktu yang baik sih dari sana. Dari situ aku mulai belajar manajemen waktu yang baik gitu. Nah di semester 3 itu aku emang pengen kayak magang lah, magang yang kayak ringan-ringan dulu aja gitu. Dan aku tahu gimana sih dunia buat kerja. improve skill gitu ya kayak. Bener gitu. Nah, jadi aku mulai daftar magang-magang gitu. Banyak banget sih magang yang aku apply gitu. Cuma ada 1, 2 doang yang bisa nerima aku gitu. Nah, itu posisiku aku yang sekarang ini aku jadi content writer sih. Kayak itu bikin artikel gitu, artikel tentang lingkungan gitu. Jadi masih linear sama kemampuan kakak di bidang kepenulisan esai gitu ya. Wah, luar biasa. Jadi di samping kakak juga berorganisasi pada saat itu, kakak juga lomba, terus ternyata kakak ini juga jadi content writer yang pasti bakalan improve skill kakak di dunia kerja gitu ya. Wah, luar biasa, keren banget sih emang. Tapi aku sempat denger nih ya kak, kakak juga tadi bilang bahwa ada masanya kakak ngerasa burnout gitu ya, berarti kayak ngerasa terhambat gitu, aduh kok lagi buntu ide banget nih gitu ya. Nah itu biasanya apa sih yang kakak lakuin, kayak kakak away dulu dari job desk kah, atau kakak liburan dulu kah, atau kalau katanya anak zaman sekarang sih healing ya teman-teman ya, healing dulu gitu. Kalau kakak gimana sih cara ngatasinnya? Kalau aku lagi burnout ya aku pasti kayak gini, menjauh dulu dari semua job desk itu, saya coba menjauh dulu aja. Habis itu aku healing nih, kayak aku kan suka ya kayak yang kayak makan-makan gitu. Jadi aku kesempatan nih buat makan-makan yang banyak gitu. Karena aku bukan tipe orang yang kayak suka alam banget gitu loh. Jadi aku lebih baik kayak makan-makan, dan itu aku harus sendiri gitu. Me time, quality gitu. time sama diri sendiri gitu ya. Aku nggak bisa kalau ada orang lain yang sama aku gitu. Wah, ini aku juga ngerasa relate banget. Jadi kayak somehow kita kadang ke tempat resto atau sesuatu tempat yang kita pengen buat makan ini gitu, terus kita sendirian aja loh udah ke situ makan gitu. Enak banget gitu. Itu nge-charge energi kita gitu ya, terus balik-balik baru ngerjain job desk lagi gitu. Wah, luar biasa banget nih teman-teman. Oke, tapi kalau boleh aku tahu nih ya kak, kadang tuh lomba-lomba tuh topiknya kan udah ditentuin nih ya kak, kayak misal mungkin ya sustainable business atau tentang renewable energy atau even tentang policy government dan lain sebagainya. Nah biasanya tuh kakak kalau misal research data-data buat pendukung esai itu ada hambatan gak sih kak, atau mungkin biasanya step-step yang kakak lakuin tuh apa sih? Misal emang kakak udah biasa research jurnal dari website tertentu dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan. Oke Hani, mungkin yang pertama kayak ada hambatan, nggak pasti ada ya dalam riset gitu. Nah itu aku selalu kayak ya pasti nggak cuma 1 hari doang nih aku nyari data-data doang. Itu sampai waktu PKM itu aku hampir 1 minggu cuma cari data doang itu. Wah, aku ingat banget itu emang benar susah banget datanya, dan itu banyak banget yang harus dikorbanin juga gitu. Cuma ya mau gimana lagi, ini udah jadi tanggung jawab gitu loh. Kayak kita misalkan kita mau berprestasi, berarti ya kita harus berkorban gitu. Kayak harus ada yang kita relain gitu. Kayak banyak banget waktu buat kekuras gitu. Ya itu harus tanggung jawab gitu. Nah yang kedua itu kayak step-stepnya ya. Yang pertama kita pahamin dulu nih datanya, data apa sih yang harus dicari gitu. Apa sih urgensinya, kalau misalkan data itu nggak ada, apa akibatnya gitu. Apakah itu benar penting banget atau enggak gitu. Jadi kita perlu menimbang-nimbang nggak yang terus kayak langsung masukin aja semua atau cari-cari sampai bikin pusing gitu ya. Kita perlu menimbang kayak mana sih urgensinya paling penting dan emang harus kita cari gitu ya kak biasanya. Dan kalau emang kayak udah beneran nggak ada nih, gimana sih agar bisa kayak ngecover data itu biar riset kita tuh bagus gitu. Kalau aku gitu ya cara aku gitu. Nah kalau emang udah gak ada cara lain, berarti kita harus terjun langsung cari datanya gitu. Oke. Wah luar biasa. Oke, luar biasa banget nih. Aku sampai kayak speechless gitu lah. Aku kayaknya gak bisa ngomong hal lain deh teman-teman selain luar biasa, karena emang Kak Desta ini bener-bener luar biasa banget ya. Oke, aku juga pengen nanya suatu hal yang sebenarnya spesifik dan juga agak sensitif nih ya kak. Di bidang kepenulisan terutama di esai itu tuh pasti bener-bener sensitif banget sama hal yang namanya plagiasi gitu. Nah kalau dari kakak sendiri ini biasanya kalau misal lomba gitu emang ada tingkat plagiasi tersendiri yang harus kita capai, atau mungkin apa yang kita harus lakuin supaya tulisan kita ini berkualitas dan jauh dari kata plagiasi itu?
Oke, kalau plagiasi aku setiap buat esai pasti aku cek plagiasinya gitu. Kayak aku pasti kayak ini sih minta tolong ke temanku yang ada Turnitinnya gitu. Aku pasti minta tolong ke dia kayak tolong dong ini cekin plagiasinya gitu. Oh gitu. Kalau misalkan dia lagi nggak, oh nih kayak aku langsung kayak nyari tempat cek Turnitin gitu. Ah, Karena menurut aku gitu. tuh penting ya plagiasi ya. Nah itu kayak aku batas minimalnya tuh di bawah 10% lah kalau bisa. Di bawah 10% gitu. ya, Iya, wah, gitu. luar biasa. Nah itu caranya biar gak kena plagiasi, aku pasti selalu mikir kayak setiap aku baca jurnal, aku mengutip dari segala sumber itu pasti aku kayak parafrase gitu. Dan parafrasenya tuh beneran yang kayak aku baca semuanya itu gitu. Jadi kita nggak cuma parafrase yang notabene-nya pakai AI aja, tapi kita juga pakai otak gitu ya dalam artian. Jadi bisa menghasilkan esai yang lebih berkualitas gitu ya Kak. Bener Wah banget. luar biasa, keren. Terus selain berkancah di bidang content writer, terus juga kakak kepenulisan esai, sebenarnya selama kakak ikut lomba tuh ada kejadian yang menurut kakak unik gitu nggak sih? Kayak mungkin submit 10 detik sebelum deadline kah? Atau mungkin submit mepet-mepet? Atau mungkin saat hari H lomba itu ada suatu kejadian yang unik gitu, bisa diceritain sih Kak? Aku pengen tahu gitu. Oh, oke, ini lucu ya. Aku sering banget kayak gitu. Gimana tuh? 10 detik sebelum deadline ya. Itu pasti aku baru ngumpulin gitu. Karena gitu. kan kayak aku tuh orangnya gini loh. Ini bener atau enggak ya? Bentar aku baca lagi. Perfeksionis gitu ya kok berarti. Itu perfeksionis gitu. Aku baca lagi. Aku baca udah sampai berapa kali gitu baru aku kayak memutuskan ini submit nih, ini harus submit nih, ini udah jam segini nih, ini gitu. 2:35 udah ini gimana lagi gitu. Nah, terus itu kayak, nah kan aku udah ngisi formnya tuh, kayak aku masih nimbang-nimbang ini submit, aku klik submit nggak ya, Iya, aku klik kayak, submit nggak ya, itu kayak ada rasa ketakutan gitu lah nih, gitu kan. Kayak nanti hasilnya gimana ya kalau misal datanya gini, kayak kita masih menimbang-nimbang gitu ya semua. Wah luar biasa banget. Habis itu ya kayak aku masih harus doa dulu ya Allah, semoga ini nggak ada yang salah ya, ini semoga ini nggak ada yang salah gitu, semoga lolos lah minimal final lah kalau emang gak juara gitu. Aku pasti gitu kan. Habis itu ya udah ketika kayak aku orangnya gini loh, habis aku submit ya udah aku lupain, udah aku kegiatan yang lain gitu, aku cari lomba yang lain gitu kan. Aku tuh bukan tipe orang yang terlalu berharap banget gitu, karena aku takut ketika aku berharap itu malah nggak jadi gitu, dan aku tuh justru malah sedih, aku nggak mau terpuruk gitu sih orangnya. Jadi kayak coba untuk mengikhlaskan gitu ya setelah submit gitu, toh kita juga bisa lanjut lagi coba yang lain gitu ya. Luar biasa. Tapi by the way kalau misal kita udah submit nih ya, terus kita berpikiran untuk lanjut ke yang lain gitu, kadang kan ada nih di dalam hati kayak rasa-rasa demotivated gitu ya, kayak aduh masih males, kayak aduh yang tadi nih lagi susah banget lagi materinya, topiknya lagi susah, masa kita mau ngejar lagi sih, aduh capek loh otakku gitu-gitu. Itu biasanya kakak gimana sih ngatasinnya? Karena aku lihat bener-bener kayak di CV kakak itu 3/4 dalam satu lembar tuh achievement esai semua gitu. Aku sampai kayak speechless, wow ini setiap bulan sampai menang berapa esai gitu. Itu berarti kan kakak bener-bener yang kayak ikut lombanya bener-bener non-stop gitu kan. Itu biasanya gimana sih Kak caranya supaya kita setelah satu lomba transisi ke lomba lain kita tetap motivasi tetap ada gitu? Oke, sebenarnya tuh aku on off juga ya. Kadang emang ketika aku semangat banget nih, kayak aku beneran kosong waktunya kayak liburan itu kan. Aku kosong banget, aku nggak ada ngapa-ngapain. Aku juga nggak ada kayak kerjaan lain gitu. Baru aku kayak banyakin lomba di sana biar aku sibuk ya, aku produktif gitu loh. Karena ketika aku nggak produktif, aku nggak cuma tidur doang gitu. Kayak apa ya? Kayak nggak ada motivasi hidup menurut aku gitu. Nah, itu aku kayak cari-cari lomba gitu, dan aku emang sih waktu itu pernah ada kayak deadline-nya tuh ya, misalnya tanggal 25 nih, 25, 26, 27 itu ada sih waktu itu pernah kayak gitu. Jadi aku ya wah ini harus kuat gitu. Berarti 3 esai sekaligus deadline-nya berurutan tuh, 25, 26, 27 kayak gitu. Wow, luar biasa. No wonder ya jadi Queen of Esai menurutku. Wah, ini bener-bener keren banget sih. Terus kakak tuh bener-bener kayak apa ya, setelah itu perasaan kakak gimana tuh setelah submit ketiga lomba yang berurutan kayak gitu tuh? Apakah kakak akhirnya berhenti dulu selama 1 minggu karena habis ngerjain yang berurutan banget itu, atau kakak masih udahlah gas aja cari lagi gitu? Tergantung juga sih, tergantung kayak kesibukan aku gitu. Kalau emang aku lagi nggak sibuk ya itu pasti aku gas lagi buat lomba gitu. Dan kalau masih sibuk ya udahlah berhenti dulu 1 minggu gitu. Kayak nge-refresh pikiran aku, nge-refresh otak aku gitu. Oke, kakak tipe yang suka bikin skala prioritas gitu ya berarti, atau gimana biasanya kalau misal memanage waktu antara organisasi terus kemudian di bidang akademik di kelas gitu sama kakak di perlombaan, itu biasanya gimana kakak manage waktunya?
Oke, aku pasti ada skala prioritas sih sebenarnya. Kayak ya gimana, apa sih yang harus penting dulu itu apa? Kan sekarang aku kuliah ya, berarti harus kuliah dulu nih yang penting. Kalau misalkan kuliahku lagi bermasalah, berarti aku lombanya jangan yang terlalu banyak-banyak dulu gitu. Gitu. Itu sih kalau aku, Hani. Jadi bener-bener apa ya, walaupun kakak banyak gitu ya lombanya, tapi bener-bener harus prioritasin mana yang kita harus dahuluin terlebih dahulu gitu ya kak. Bener banget. Wah, keren. Oke, kayak kita udah bener-bener ngobrolin banyak banget hal yang daging terkait esai dan di bidang kepenulisan ya. Nah, aku pengen kakak kasih tips and trick nih buat teman-teman pendengar sekalian yang sebenarnya nih pengen banget gitu terjun di dunia esai, pengen banget terjun di dunia perlombaan kepenulisan, atau mungkin sesimpel ingin jadi content writer kayak kakak juga. Itu apa sih yang harus kita lakukan pertama gitu? Oke, mungkin ya kalau dari aku sendiri, yang pertama itu tentunya kita belajar dari orang-orang yang berpengalaman nih. Contohnya kayak waktu itu kayak aku jadi LSME gitu. Kayak ya aku manfaatin kakak-kakak yang udah berpengalaman gitu. Nah, kayak cari lingkungan yang positif, cari lingkungan yang suportif itu penting banget menurutku. Karena ketika lingkungan kita gak mendukung tapi kita pengen itu, sama aja itu gak jadi gitu. Gak ada support sistemnya gitu ya dari belakang, bener-bener. Karena lingkungan yang suportif tuh amat sangat mendukung aku gitu. Terus yang kedua, kita mulai nih kayak cari-cari lomba gitu, kita mulai terjun, meskipun ya itu pasti ya jangan terlalu kayak berharap tinggi banget nih, kayak nanti bakal menang nih pasti, jangan gitu dulu. Udah kita coba dulu aja, belajar step by stepnya gimana gitu. Nah, asal kita udah mulai mahir, kita tingkatin lagi nih skill kita, kayak kita mungkin coba ikut course gitu, atau mungkin kita lihat-lihat dari pengalaman kakak-kakak yang lain gimana, kayak sering aja kayak brainstorming gitu sama mereka gitu. Menurutku itu penting banget sih. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi tetap yang paling utama itu carilah lingkungan yang tepat untuk mendukung kita berkembang. Gitu. Wah, bener banget, bener. Dan itu tempatnya di LSME, pasti dong. Wah, luar biasa banget nih. Oh ya, selain itu aku juga pengen banget nih kakak kasih pesan-pesan untuk teman-teman pendengar sekalian nih sebelum kita tutup ya podcast seru kita pada sore hari ini. Kayak kasih kata-kata motivasi atau kata-kata penyemangat buat teman-teman sekalian gitu. Oke nih, teman-teman semuanya, mungkin aku kasih pesan ya, kayak ini, tingkatin prestasi kalian, kayak kita harus belajar, kita juga harus pentingin kuliah, tapi kita juga bisa nih berprestasi gitu, dengan cara kita manajemen waktu yang baik, kita bikin skala prioritas yang baik gitu. Terus kayak jangan pernah takut gagal, karena sebenarnya tuh pasti ada masa gagalnya gitu, dan kita tuh jangan terpuruk akan kegagalan itu, kita harus bisa bangkit gitu. Mungkin segitu aja sih. Wah, luar biasa banget teman-teman. Wah, tepuk tanganku kedengeran gak nih di sini? Saking luar biasanya ini Kak Desta ya. Wah, oke. Jadi aku bisa tarik kesimpulan kita tuh bener-bener yang pertama pasti harus dari lingkungan dulu ya kayak gitu. Terus ada support system gitu belakang, terus kita harus improve skill kita juga. Terus di sisi lain tuh kalau misal kita burn out, kita it's okay to away gitu. Tapi jangan lupa untuk kita balik lagi ke track kita gitu ya Kak. Bener banget Hani itu. Wah, luar biasa banget nih. Nah, sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, aku pengen banget nih Kak Desta suarain jargon kita bersama, alias jargon LSME FEB UB nih. Yuk Kak, kita bareng-bareng. Kayak kamu dulu sih yang ini. Aku dulu. Yang mimpin nih. Aduh, oke, siap-siap. Yuk, tangannya gini dulu yuk. Oke, 1, 2, 3. LSME FEB UB, charge your brain. Dadah, thank you semuanya. Thank you teman-teman semuanya.